Saya Nihania, absen 22. Saya Raya Aulia dari absen 21. Saya Khairul Bisa, absen 13. Saya Cantika Yana Nadia dari absen 5. Saya Sabira Tasya dari absen 28. Saya Najwa Putri Amarwa dari absen 16. Saya Novi Aulia dari absen 18. Saya Nadia Nisa dari absen 15. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang sejarah Museum Betawi. Museum ini dibangun selama 3 tahun sejak 2012 hingga 2015 yang pada awalnya diperuntukkan sebagai unit pengelola kawasan perkampungan budaya Betawi. Pada 30 Juli 2017, museum dibuka secara resmi dan dibuka untuk kunjungan umum pada pelaksanaan Lembaran Betawi ke-11 yang dihadiri oleh Joko Widodo. Pada awal pembukaan hanya ada satu ruangan yang tersedia dan memamerkan koleksi pinjaman dari beragam museum seperti Museum Fathahillah, Gedung Muhammad Husni Tamrin, Museum Tekstil, Museum Wayang, dan Museum Bahari. Kemudian pada tahun 2018, ruang pamer diperluas menjadi 2 lantai dengan lantai 1 dan lantai 3 bangunan dipergunakan sebagai museum, sedangkan lantai 2 dibangun masih digunakan sebagai kantor. Pada akhirnya seluruh bangunan dari lantai 1 sampai lantai 3 difungsikan sepenuhnya sebagai ruang pamer untuk museum. Pada tahun 2020, pada tanggal 11 Januari 2022, Museum Betawi terdaftar secara resmi dan masuk dalam data yang disusun oleh Rektorat Perlindungan Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, di sini selanjutnya ada kulit kayu. Kulit kayu merupakan salah satu pelindung tubuh sebelum rakyat di Nusantara mengenal tradisi tenun. Tradisi pembuatan kulit kayu tersebar di seluruh daerah Nusantara, mulai dari Nias, Jawa, Bali, Halmahera, dan Maluku Utara, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Namun khusus di Jawa dan Bali, kulit kayu tidak digunakan sebagai bahan pembuatan pakaian sebagai besar kulit kayu. Terakhir, saya akan menjelaskan mengenai Mapeng. Sanggar Tari Mamani berdiri sejak tahun 1989 atas bantuan dari Departemen Kebudayaan RI dengan tujuan untuk melestarikan budaya Betawi yang perlahan mulai hilang dari masyarakat. Almarhumah Mani binti masih lahir pada tanggal 31 Desember 1912. Ia telah mempelajari budaya Betawi sejak umur 9 tahun dan diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk menyalurkan bakat terutama generasi muda dalam mempelajari tarian dan lenong Betawi. Di sini ada yang namanya sepeda ontel. Sepeda ontel merupakan sarana transportasi yang sudah digunakan sejak zaman Hindia Belanda sampai tahun 1970-an. Di sini panjang sepeda ontelnya 193 cm, tingginya 112 cm, dan terbuat dari baja. Ini juga ada pakaian pengantin Betawi. Apa sih itu pakaian pengantin Betawi? Pakaian pengantin Betawi adalah busana pengantin beserta tata cara menggunakan baju adat yang berasal dari DKI Jakarta. Pakaian adat Betawi yang dikenakan para pengantin merupakan hasil perpaduan antara budaya Tionghoa, Arab, dan Barat. Oleh karena itu, pakaian pengantin ini memiliki nama unik, yaitu dandanan kare haji bagi pakaian pengantin pria. Nah, di sini juga ada dandanan kare noni pengantin Cine untuk pengantin wanita Betawi. Di sini ada yang namanya kebaya none. Kebaya none digunakan oleh perempuan dalam ajang pemilihan Abang None Jakarta. Kebaya ini terbuat dari bahan sifon atau paris yang menerang sehingga membutuhkan kamisol atau pakaian dalam berkancing depan sebelum mengenakan kebaya ini. Nah, jumlah kancing pada kebaya none itu jumlah ada 5 atau 6 kancing yang melambangkan rukun Islam dan rukun iman. Kebaya ini tersakat dengan kain tubal motif ujang tombak atau pucuk punggung dan dilengkapi dengan selendang yang dijadikan kodo. Selendang tersebut disampaikan ke pundak sebelah kiri sebagai bentuk menghilangkan sikap sombong dan memunculkan citra perempuan Betawi yang rendah hati dan mulia. Di sini ada beberapa makanan khas daerah Betawi, yaitu ada cucur,
ada es goyang, dan ada Putu Ayu. Sekian video penelitian museum dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.